warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna al-istiqamah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin, amal yang paling disukai Allah, khairul a'mal adwamuha wa inqal, adalah amal yang dawam walaupun sedikit. Jadi salah satu yang bisa membuat seseorang terhormat, mulia, karomah adalah istiqomah, konsisten, dawam. Karena orang imannya naik turun. Tidak mungkin kita lurus. Yang baik itu seperti ini. Naik 4, turun setengah, segera sadar, naik lagi 3, turun 1/4, naik. Jadi dia turun naiknya itu seperti ini. Yang buruk adalah naik 2, turun 5, naik setengah, turun 7. Turun-turun suul khotimah. Nauzubillah. Jadi dididik, dilatih itu menjadi tahu. Tingkatannya adalah mendengar itu jadi tahu, belajar jadi paham, berlatih menjadi bisa. Tapi jadinya manusia hebat ketika istiqomah, tahu, paham, bisa, istiqomah. Sekolah banyak yang asal tahu saja, nggak ada apa-apanya. Sekolah bisa paham, belum tentu bisa. Tapi sambil sekolah dia belajar, dia juga bermujahadah, dia akan berkualitas. Ini pesantren begini nggak ada apa-apanya ini, kecuali orang yang sangat gigih bermujahadah. Karena memahami, paham ilmu berenang, tapi dia tidak pernah berlatih berenang, dia tidak akan bisa berenang. Paham ilmu memanah, tapi tidak pernah berlatih memanah, tidak akan kena. Paham ilmu kuda, tidak pernah berlatih berkuda, enggak ada bisa berkuda. Paham ilmu sabar, paham ilmu takwa, paham ilmu ikhlas, paham ilmu syukur, paham ilmu tobat, tapi tidak pernah bermujahadah, melatih diri untuk mengamalkannya, lewat. Jadi walaupun santri ini banyak, hasilnya beragam. Bisa saja pengetahuannya tentang Islam banyak, tapi pengamalan Islam beda dengan tahu, beda dengan paham. Pengamalan itu memerlukan mujahadah. Sabar itu tidak bisa dengan paham dalil sabar, hadirin. Orang yang tahu ilmu sabar, dia harus sadar bahwa untuk bisa sabar, dia perlu ada yang menyakiti, dia perlu kesulitan, perlu dihina, perlu kehilangan, dia perlu banyak hal untuk melatih kesabarannya. Jadi kalau kita tahu ilmu sabar, maka kita harus sudah tahu itu. Kita tuh bakal tersakiti, kena hina, kehilangan, difitnah, sakit, beragam kejadian. Dan melihat semua itu adalah ladang mujahadah. Jadi maaf saja orang yang ya ke masjid sehayunya,
itu nggak ada apa-apanya masa depannya tuh. Walaupun pesantren 5 tahun, 7 tahun, enggak berbekas, yakin. Walaupun tahu ketika ulangan, ngerti ilmu akidah, ngerti ilmu syariat, benar ilmu tentang fikihnya, bacaannya, tulisannya, tidak ada mujahadah mengamalkan lewat. Jadi dunia ini sebetulnya milik orang yang paling gigih bermujahadah, yang melatih diri, orang yang gigih. Dan hebatnya mujahadah itu yang dia dapatkan akan lebih dari yang dia lakukan. Ini menarik hadirin. Jadi kalau orang bermujahadah, dia akan mendapatkan lebih dari yang dia perjuangkan. Ini janji Allah lewat surat Al-Ankabut ayat 60. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan melihat nih, seperti sekarang kalau lihat siapa yang berusaha keras ke masjid dapat saf yang paling utama, siapa yang berusaha keras bangun untuk sholat malam. Allah tahu siapa yang ingin jadi ahli sabar, yang ingin jadi ahli syukur, yang ingin jadi ahli ridho, walaupun tidak ditulis di status, ya Allah sudah tahu. Dan yang betul-betul ingin jadi orang baik, Allah juga sudah tahu, walaupun tidak dikatakan. Karena Allah wa huwa alimun bidati sudur, dan dia maha tahu apa yang ada di dalam hati. Nanti Allah yang maha baik itu, yang maha tahu, akan menuntun kita dengan beragam latihan, beragam sarana mujahadah kita. Kemarin SSG Santri Siap Guna berlatih alang rintang di Pusdikjas. Pasti beratlah bagi yang pertama kali berlatih. Naik susah, jalan di balok terguling, loncat ayunan 3 jebur. Sangat wajar karena mereka belum terlatih. Bandingkan dengan tentara yang sudah makanan hari-harinya berlatih di sana. Dimakan itu alang rintang itu dengan nikmat. Nah, semua itu dirancang oleh pelatih supaya makin terlatih, benar? Tidak ada alang rintang yang dibuat oleh pelatih untuk membinasakan. Misalkan pilihan shot di bawahnya jurang dengan tonggak tajam yang kalau jatuh nancep, nggak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil, maha baik, maha mengukur. Jadi jangan heran hari ini ada yang menghina, hari ini tadi malam ada yang kehilangan barang di dalam tas. Bagi yang bersangkutan ujian, ya, bagaimana latihan sabar. Bagi DKM, nah ini peringatan. Bagi yang mencuri, itu tinggal tunggu saja, ya. Bakal ada balasannya, tidak akan tertukar balasannya. Semua ini untuk latihan menjadi lebih baik bagi orang yang berniat bermujahadah. Jadi maaf bagi yang ingin sabar tapi tidak pernah menyiapkan diri menghadapi kepahitan, salah. Ingin jadi pasukan terbaik tapi tidak mau latihan yang susah, nah tidak boleh. Itu cukup jadi apa ya, jadi peragawan saja, ya. Itu juga susah mungkin, ya. Jelas hadirin. Nah,
Makanya mari kita sikapi semua hal-hal itu menjadi ladang mujahadah. Dapat nikmat, ladang mujahadah bersyukur. Dapat ujian, ladang mujahadah bersabar. Satu tingkat di atas itu adalah istiqomah. Jadi kalau orang sudah terlatih mujahadah terus tiap kejadian ada yang menghina, oh ini latihan buat saya untuk memaafkan. Ini saya di medsos ini kan dihina beragam macam ya. Itu bisa digunakan latihan itu. Latihan membaca yang nggak enak, yang nyesek dibaca aja. Kemudian latihan mendoakan yang menghina tadi ya. Doa apa nih? Doa mencret atau doa apa? Doakan ya Allah sing soleh tapi sekali-kali ke toilet, itu juga ada kombinasinya. Tapi nanggung doakan kebaikan aja sing dapat hidayah, sing bisa berkah keluarganya. Nah, itu tidak semudah ceramah ini ya. Kalau ceramah sih gampang-gampang saja. Di jalan tidak dihargai, kita berbuat baik, tidak dilihat, tidak diterima kasihi, bahkan diremehkan. Itu udah jadi kesempatan bagi kita bermujahadah. Karena kalau tiap berbuat baik, orang nun itu ada rasa enak. Tapi kita berbuat baik, nah gitu dong, yang normal kamu berbuat. Kita udah stakar kebek berjuang, oh hanya ini, nyesek sekali. Mujahadah, latihan. Allah melihat perjuangan saya. Allah yang membalas. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Allah mendesain tidak dihargai, bahkan dihina perjuangan ini agar semakin bersih dari berharap ke makhluk. Nah, kalau diniatkan mujahadah lebih enak hadirin. Jelas tidak nih Bapak Ibu hadirin? Hidup mah nggak ada buat yang leha-leha mah. Buat yang santai, males, itu nggak masuk hitungan. Apalagi masih muda-muda seperti ini, kurang bertarung ya sudah, tidak ada harapan. Ya, sedang menabung penderitaan saja. Orang itu bisa menikmati hidup ini karena terlatih menghadapi kesulitan hadirin. Maaf ya, bandingkan seorang anak manja, bangun tidur dibangunkan, mau keluar kamar pintu dibukakan, selimut dirapihkan oleh yang bantu, canduk disiapkan, pakaian sudah tersedia di sana, sudah disetrika, mau makan piring sudah tersedia, bahkan kursi juga ditarik dimundurkan. Kan gitu katanya, kalau orang penting kursi itu mundur sendiri. Lap dipasangkan di sini, bukan lap apa tuh, serbet atau tapak adai lah di sini. Lalu menganga juga diangang, mau makan dikunyahkan, mau naik ke sekolah dibukakan pintu, naik mobil. Bisa apa dia dalam hidup ini kan? Gak bisa apa-apa. Mau pergi semua sudah disiapkan. Yakin itu anak lemah tuh. Jauh lebih tangguh anak-anak jalanan itu, yang kalau dia soleh bangun tidur sudah bertarung, mau ke masjid beres-beres dulu, kemudian mau jualan pagi-pagi harus sudah siap sendiri, tangguh dia. Makanya maaf saja hadirin, orang yang sayang ke anak dan tidak dilatih menghadapi kepahitan, kesulitan, justru kita yang melemahkan anak itu. Dikit-dikit tolong, dikit-dikit kan dia jaga, dia nggak akan bisa apa-apa, nggak apa-apa, terguling, dikusruk ya. Coba kalau kita segalanya ditolong, nggak akan bisa apa-apa. Nah, dalam hidup juga Allah menolong kita dengan berbagai kesulitan, kepahitan. Ini adalah bagian dari karunia. Ini surat Al-Baqarah ayat 1
155 ya, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita lebih siap untuk menikmati hidup ini lewat beragam kepahitan. Orang yang biasa tidak punya uang, dapat uang 10.000 tuh nikmat sekali. Tapi bagi orang yang biasa banyak uang, punya uang 10.000 tuh menderita sekali, padahal jumlahnya sama. Pernah ada seorang wanita yang kecewa berat kepada suaminya ketika menikah. Kamu pembohong, kamu penipu. Enggak, Neng, bohong. Ternyata kamu orang yang kere, tidak punya uang. Tahu begini, saya tidak mau nikah sama kamu. Saya kan sudah jujur dari awal. Aku kan sudah katakan padamu, aku tidak punya apa-apa, hanya dirimu. Tapi engkau malah mengatakan, oh so sweet ya. Ya kadang-kadang kalau guru ketinggian derajatnya kayak gini nih, nggak ada yang ketawa. Jadi masa harus saya jelaskan? Jadi laki-laki itu mengatakan aku tidak memiliki apapun sayang, hanya engkau. Artinya tidak punya apa-apa, bokeh. Tapi si wanitanya mengatakan, oh so sweet ya. Udah nikah, mana kamu punya apa? Kan saya udah bilang. Masa harus sejelas itu ngebodor hadirin? Memang tidak perlu ngebodor pagi ini. Lebih baik menyimak ayat Quran ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitu hadirin, pasti dalam hidup ini ditimpakan sedikit saja. Walanabluwannakum bisyai, sesuatu yang menakutkan, kekurangan makanan, lapar, harta, jiwa, buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi memang harus siap ya. Dan ketika datang beragam kepahitan, yakinilah ini terjadi izin Allah. Itu harus yakin. Yang kedua, ini pasti kebaikan dari Allah, walaupun pahit, karena Allah Maha Baik. Tiga, ini pasti sudah diukur oleh Allah. Allah Maha Adil, tidak mungkin overdosis ya. Yang keempat, kalau perih ini pasti diundang oleh dosa saya. Kepahitan masalah apapun, kalau pahit diundang oleh dosa. Kalau untuk ngangkat derajat enggak begitu pahit ya. Kalau untuk menggugurkan dosa kerasa pedihnya, nekennya.
Tapi kalau untuk ngangkat derajat, Allah berikan ujian, Allah enggak tanamkan pahit, kebayang saja pahalanya, kebayang kedudukannya di sisi Allah. Udah beda lagi ini makomnya. Ini biasanya jadi syukur kalau di sini ada kepahitan. Kalau model-model kita ini ditimpa kepahitan, nyesek di sini, nah itu dosa. Biasanya pengundangnya dosa. An-Nisa 79. Dan yang kelima, tidak ada lagi yang bisa menghilangkan semua kepahitan ini selain Allah. Surat Yunus 107. Ya, wa yamsaskallahu biturrin fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Makanya kalau ada kepahitan jangan kebanyakan mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Tiap mikir jadi tobat. Tiap mikir jadi doa. Tiap mikir jadi munajat. Kalau hanya mikir tanpa nyambung ke Allah, terus siapa yang nuntun? Siapa yang ngasih tahu? Sedangkan otak ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan setiap kejadian seluruhnya ada di dalam kekuasaan Allah secara sempurna. Tidak ada jalan keluar kecuali Allah yang memberi jalan. Oleh karena itulah setiap kali memikirkan persoalan bentuk apapun harus cepat jadi zikir. Orang stres kebanyakan mikir, sangat kurang berzikir. Mudah-mudahan ada hikmahnya.